Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channelnya Alfa. Selamat datang di segmen Alfa bercerita. Di video kali ini aku mau cerita mengenai pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Cerita ini aku dapat di buku untuk dibaca karyanya Eric Namara. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ceritanya. Jadi di Taiwan itu ada seorang pemuda yang bernama Abi. Dia itu termasuk anak yang rajin, pintar, dan bisa dibilang cukup tampan. Setelah lulus kuliah, dia langsung mendapat pekerjaan dan tidak butuh waktu lama dia pun diangkat menjadi manajer. Dia sangat nyaman kerja di sana karena gajinya lumayan dan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di kantor pun banyak orang yang menyukainya karena dia orangnya humoris dan sederhana. Apalagi para gadis, mereka senang jika harus dekat dengan AB, termasuk putri pemilik perusahaan di tempat ia bekerja. Kemudian di rumah AB sendiri ada seorang wanita tua yang wajahnya terlihat menakutkan. Sebagian kepalanya botak dan kulit kepalanya terlihat seperti borok yang baru mengering. Rambutnya hanya tinggal sedikit di bagian kiri dan belakang yang tergerai sampai pundaknya. Di bagian muka ada bekas terbakar. Wanita ini jarang keluar, bahkan ia hanya keluar saat melakukan hal-hal yang penting saja. Dia sebenarnya adalah ibu kandung AB. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang ibu sebenarnya, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan lain-lain. AB adalah anak satu-satunya dan dia sangat menyayanginya. AB sebagai anak muda yang normal, yang memiliki emosi yang kadang tidak stabil, membuat dirinya itu enggan mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Sebenarnya perilaku ini memanglah tidak baik, tetapi karakter mudanya mungkin masih bisa sedikit kita maklumi. Nah, setiap ada teman-temannya atau rekan bisnis yang bertanya, siapakah wanita cacat di rumahnya itu? Abi selalu menjawab, wanita itu adalah pembantu yang ikut ibunya dulu sebelum meninggal. Jadi di sini Abi itu tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Dia pun melanjutkan ceritanya bahwa dia itu tidak mempunyai saudara, jadi saya tampung, kasihan, ujarnya. Hal ini sempat terdengar oleh ibunya. Tentu saja ibunya merasa sedih, tetapi dia tetap diam dan menelan ludah pahit dalam hidupnya. Dia semakin jarang keluar dari kamarnya, takut anaknya itu sulit menjelaskan pertanyaan mengenai dirinya. Dia juga takut kemunculannya akan memperlakukan anaknya jika teman-teman anaknya tahu kalau itu adalah ibunya. Dia rela berkorban agar anaknya tidak kesulitan. Sayangnya, semakin hari kemurungan ibu Abe semakin parah. Suatu hari dia jatuh sakit sampai tidak kuat untuk bangun dari ranjang. Abai memulai kerepotan mengurus rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyiapkan segala keperluan sehari-hari yang biasanya dikerjakan oleh ibunya. Ditambah ia harus menyiapkan obat-obatan buat sang ibu sebelum dan setelah pulang kerja. Hal ini membuat Abe jadi uring-uringan di rumah. Lah jadi ketika itu ibu mendengar kata-kata Abe bahwa dia itu tidak mengakui bahwa ia adalah ibunya, lantas ibunya itu jatuh sakit. Nah, suatu hari ketika dia mencari sesuatu dengan mengacak-acak lemari ibunya, Abi melihat sebuah kotak kecil di dalamnya. Kotak itu ada sebuah foto dan potongan korat usan yang berisi perhiasan seperti dugaan Abi.
tapi tidak berisi seperti itu. Foto berukuran postcard itu tampak seorang wanita cantik, sementara potongan koran usang itu terlihat memberitakan tentang seorang wanita yang berjiwa pahlawan yang telah menyelamatkan anaknya dari musibah kebakaran. Dengan memeluk erat anaknya dalam dekapan, menutup dirinya dengan spray kasur basah, wanita itu menerobos api yang sudah mengepung rumah. Sang wanita kemudian diberitakan menderita luka bakar yang cukup serius, sedangkan anak dalam dekapannya tidak terluka sedikit pun. Gambar di koran itu memang sudah samar karena telah usang, tetapi Abe cukup dewasa untuk mengetahui siapa wanita cantik di dalam foto yang diberitakan itu. Itu adalah ibu kandungnya, wanita yang sekarang terbaring sakit tak berdaya. Spontan air mata Abe menetes tanpa bisa dibendung. Dengan menggenggam foto dan koran usang tersebut, Abe langsung bersujud di samping ranjang ibunya. Sambil menahan tangis, dia meminta maaf dan memohon ampun atas dosa-dosanya selama ini. Sang ibu pun ikut menangis terharu dengan ketulusan hati anaknya yang sudah, biarlah sudah nak, ibu sudah memaafkanmu, janganlah diungkit lagi. Beberapa lama kemudian, ibu Abe berhasil sembuh dari penyakitnya, dan setelah itu Abe terlihat berbeda. Ia bahkan berani membawa ibunya belanja ke supermarket. Dia tidak peduli bahkan ketika dia menjadi pusat perhatian banyak orang. Kemudian peristiwa ini menarik perhatian wartawan dan membawa kisah ini ke dalam media cetak dan elektronik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita mungkin sering melupakan kebaikan ibu kita, tetapi ibu tidak akan melupakan kita. Dia tidak akan menuntut apa-apa, bahkan ketika kita melakukan hal buruk kepadanya. Seringkali seorang ibu mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan anaknya. Itu hal yang sering kita lupakan, terutama saat kita sedang bertengkar dengannya. Ibu adalah orang yang membesarkan kita dari masa dalam perut sampai dewasa. 9 bulan 10 hari kita dikandungnya. Kapanpun kita sedang tidak setuju atau kesal dengannya, ingat selalu kebaikan yang dilakukannya. Bahkan pengorbanan apa saja yang sudah beliau lakukan tak bisa kita hitung dengan apapun. Sekian cerita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.